Pada saat itu saya nyanyi abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Dan pada saat itu Peter, Hans, Hendrik, Jansen, dan William. Yang satu ada yang terpisah, ada yang udah banyak di mana-mana dan kulit yang sudah mengeriput dengan tulang-tulang yang keluar gitu. Jurnalisa tuh sering banget kita penelusuran di pasar, Mang. Ketika kita datang ke pasar-pasar yang sudah tidak aktif, mereka meninggalkan sosok-sosok itu di situ begitu saja. Tempat makan bahkan gitu. Saya sering banget kayak ngerasain, menurut orang ini enak banget gitu, tapi begitu makan di lidah saya kok rasanya hambar. Oh ini pakai, oh ini enggak gitu. Rek naon atuh ngomongkeun kuring deui. Hoyong kenalan penyanyi yang tepang. Tadi yang datang itu siapa teh? Iya Sukma. Jadi sosok Sukma ini melakukan susuk ya. Di malam yang sunyi, seseorang tengah sabar menanti, menunggu kedatangan tim dengan membawa kisah ekstrim. Sebuah jurnal kelam dari Teh Risa Saraswati yang menyimpan banyak cerita dari sosok tak kasat mata. Lampu temaram menjadi saksi pertemuan yang dinantikan, menjadi sebuah awal terbukanya kisah di masa silam. Mang, tahu nggak hari ini kita mau kemana? Iya bilang nggak ngasih tahu, main ajak aja. Mau kemana sih? Jadi hari ini kita bakalan ke kafenya Kang Angga. Angga Jurnalisa. Betul banget. Itu kafenya, bentar ya. Kafe rumah kami. Iya benar, kafe rumah kami ini itu. Nih di sini nih. Nah iya itu. Iya kan? Betul. Kita kesini ya? Iya, jadi kan waktu itu Kang Angga nih yang datang ke studio kita ya Mang ya. Buat kali ini kita yang datengin. Kita nyamperin. Betul. Ke kafenya. Oke. Nah terus di sana tuh ternyata ada Teh Risa juga loh Mang Ei. Wah serius Bill, ada Teresa ya? Iya beneran ada Mang. Wah bakalan seru banget nih ceritanya. Seiring berjalannya waktu, Teh Risa mulai terbiasa dengan interaksi goib yang ada di sekitarnya. Kemampuan itu kini bukan lagi sebuah kutukan, melainkan jadi jalan untuk menemukan pelajaran. Ih Bill kenapa sih gerak-gerak terus? Iya, jaket baru. Pantesan. Tuh, Mang Ei tuh. Udah sampai kita. Oh ini ya? Iya. Oh. Yuk. Ayo. Lewat karya, ia menyalurkan semua perasaannya yang menceritakan komunikasi dari makhluk beda alam. Semua perjalanan hidupnya kini terangkum sudah dan tertulis secara nyata di jurnal Teh Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Yuk masuk. Iya. Ayo. Makasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak mencari dunia goib, tapi dunia itu yang lebih dulu menemukan dirinya. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Hari ini istimewa sekali. Di Malam Mencekam ada Teh Risa. Waduh, apa kabar Teh Risa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya saya ada di sini juga. Akhirnya MM bisa menemukan Teh Risa yang susah banget. Kata orang-orang susah banget menemukan Teh Risa ini. Oh enggak. Tergantung ya. Iya. Makasih Teh Risa sudah mau berbagi pengalamannya di Malam Mencekam nih. Teh, ini kita berada di kafenya Kang Angga nih. Betul. Luar biasa tempatnya. Kalau menurut saya sih keren, enakeun gitu. Kalau menurut Teteh apa Teh? Suasananya gimana? Jadi beberapa barang yang pernah mengganggu di hidup saya dan keluarga saya tuh ditempatkan di sini. Ada di sini. Ada di sini, ada boneka, mungkin bisa dilihat sebelah sana ada boneka, terus ada lukisan juga yang Belakang ini ya. Di belakang. Kalau ini baju tentara ini? Oh itu Angga yang
yang bawa itu. Ada piano tua, jadi Ini ada ceritanya semua ya? ada Barang-barangnya? sih. Iya. Ini yang paling saya takutkan yang di belakang sini. Justru itu teh saya pengen nanya banget. Tapi bisa dijelasin nggak dikit aja? Apa sih teh? Lukisan apa ini? Sebenarnya beliau itu adalah sosok yang gak asing buat kita semua, buat keluarga kita. Cuma beliau berubah menjadi sangat berbeda itu ketika sudah berpulang gitu. Masih saudara teh? Masih saudara, kita tahu semasa hidupnya seperti apa, tapi ketika sudah berpulang itu berubah dan menjadi sosok yang kita semua takuti. Dan hampir semua keluarga saya kayak dihantui gitu. Oke. Nah sobat nanti ngobrol-ngobrol mendalamnya dengan Mbak Bila dan Teh Risa di BTS ya di belakang nanti. Sosok ini tuh nggak ada gambarnya ya Teh ya, hanya beberapa orang yang bisa melihat gitu Teh. Itu tuh kayak gimana sih prosesi waktu melukisnya? Prosesnya nih Angga yang membantu Oke, nih. gimana nih Angga? Jadi Teh ini di belakang ada maskot dari Malam Mencekam nih. Namanya si Kliwon, selalu kita bawa kemana-mana. Rumahnya juga baru, spesial di Junarisa nih. Kita pakai kandang yang baru. Kesannya apa Teh? Apa perasaan lihat si Kliwon ini? Oh, saya justru pengen bawa banget ini ke rumah buat anak saya ini. Boleh, nanti dibawa aja ya. Bagus banget. Kliwon ya. Kliwon namanya. Katanya sih kalau ada itu jadi auranya jadi enak. Waduh nggak tahu juga sih. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Baik. Teh, kegiatan sekarang nih apa nih yang lagi sibuk-sibuk apa nih? Saya masih nulis, terus kemarin-kemarin baru saja promo film, dan untuk selanjutnya ada film-film lainnya, dan masih bekerja sehari-hari. PNS ya? Iya. Waduh luar biasa. Jadi Teh Risa nih sobat ya, mulai dari grup musiknya pernah tahun berapa Teh dulu? Sebenarnya bermusik itu udah dari zaman sekolah, tapi yang mulai serius bikin lagu sendiri tuh sekitar tahun 2010. 2010. Iya. Solo project namanya Sarasvati. Diambil dari nama saya Saraswati tapi Sanskrit jadi Sarasvati. Sama genrenya mencekam juga. Mencekam. Mencekam. Kemudian jadi penulis, kemudian pemain film, dan terakhir YouTube ya, Jurnal Risa. Oke sobat jangan kemana-mana, ini bakal menarik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman hidup dari Teh Risa nih. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Risa. Jadi gini Mang Ei, dulu itu saya waktu kecil nih menurut cerita ibu saya, dari bayi itu saya udah memperlihatkan gelagat yang lumayan aneh gitu. Dimana udah mulai nangis kalau lihat sesuatu gitu. Terus bahkan puncaknya itu ketika saya kurang lebih umurnya 3 tahun, dimana pada saat itu ada salah seorang sahabat ibu saya berpulang dan itu tiba-tiba, terus ibu saya tuh nggak tahu penyebab kematiannya apa, tapi pada saat itu nggak ada yang jaga saya di rumah, jadinya saya diajak untuk melayat. Pada saat melayat tiba-tiba saya nangis, yang nangisnya sampai ketakutan, tidak mau masuk ke rumah, dan ibu saya bingung gitu karena biasanya saya anteng. Begitu nanya, "Dek, kenapa? Kenapa nangis? Kenapa nangis?" Aku lihat teman mama gini gitu. Jadi Hus jangan kayak gitu. Jadi saya dibawa keluar karena kan maksudnya teriak-teriak gitu di dalam rumah itu, dan ternyata setelah beberapa hari setelah hari itu ibu saya baru tahu bahwa beliau yang berpulang itu meninggal dengan cara yang seperti saya tunjukkan gitu. Dari situ orang tua saya udah mulai khawatir nih. Kira-kira kenapa ya ini anak? Tapi ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu hilang gitu kemampuannya. Tapi ternyata itu nggak terjadi sama saya. Karena semakin saya besar, semakin saya bertumbuh, kemampuan itu kayak semakin
dalam gitu. Itu turunan atau gimana Teh? Setelah dicari tahu sih ya memang ternyata ini adalah turun temurun dari kakek akhirnya. Karena saya cucu pertama jadi mungkin saya yang punya kesempatan pertama merasakan gitu. Setelah itu kan ada Angga, ada yang lain. Dan kemampuan kita tuh munculnya berbeda-beda. Tapi sepupu-sepupu saya itu ya semuanya berawal atau diawali dari saya. Jadi udah tahu gitu cara nge-manage-nya kayak gimana. Karena semakin hari kok kayaknya semakin peka gitu. Saya bisa mulai berinteraksi dengan mereka. Sementara orang-orang tuh gak lihat apa yang saya lihat gitu. Saya mulai ngobrol dengan sosok-sosok yang saya pikir itu manusia gitu. Jadi saya bicara sendirian, orang lain gak lihat gitu. Bahkan pada saat itu orang berpikir, oh mungkin ini anak yang sedang berimajinasi gitu. Dan pada akhirnya saya dipertemukan dengan 5 anak itu, Mang. Yang selama 1 tahun saya mengenal mereka sebagai tetangga. Karena mereka bilang mereka tuh gak bisa sembarangan bermain dengan orang lain. Tapi mereka mau berteman dengan saya. Mereka bersekolah di rumah, dilarang untuk bepergian oleh orang tuanya. Pada saat itu saya masih SD ya percaya-percaya aja Mang gitu. Saya pikir oh ya udah gitu, saya adalah orang yang beruntung bisa berteman dengan bule-bule ini gitu. Karena kan pada saat itu kayaknya bangga banget ya temenan sama bule itu. Dan itu yang terjadi sama saya. Jadi saya merahasiakan keberadaan mereka. Tapi lama-kelamaan orang rumah itu udah mulai curiga gitu. Karena saya terdengar nyanyi-nyanyi sendiri di kamar gitu. Terus bahkan ada satu waktu ketika mereka ajak saya nari-nari, itu tante saya lihat nari-nari sendirian. Dan pada saat itu keluarga mulai bertanya, kamu sebenarnya dengan siapa? Terus saya bilang, saya dengan teman-teman saya. Tapi kami tidak pernah lihat teman-teman kamu gitu. Dan saya tetap kekeh, ada kok temennya. Tapi saya gak bisa cerita apa-apa gitu. Sampai suatu ketika anak-anak itu ngajak jam 11 malam, Risa, ayo kita mandi gitu. Karena pada saat itu kan saya masih kelas 5 SD emang. Jadi ya biasa aja gitu mandi, anak-anak zaman dulu ya mandi aja gitu. Rame dan kamar mandinya tuh kayak khas zaman Belanda yang gede banget gitu bak mandinya. Kita mandi di situ, saya ketawa-ketawa, happy, dan kebetulan anggota keluarga saya yang tinggal di rumah itu ternyata mendengar suara tawa yang enggak cuman suara tawa saya aja. Jadi dia mendengar banyak anak-anak di dalam kamar mandi itu, tapi begitu keluar dari kamar mandi, saya sendirian. Teteh sadar nggak kalau itu berteman dengan goib itu? Enggak, pada saat itu Jadi enggak. pikirannya itu manusia aja begitu? Manusia aja gitu. Dan orang juga, maksudnya yang ada di sekitar saya juga sangat berhati-hati gitu. Karena saya termasuk orang yang sensitif, yang kalau apa-apa tersinggung gitu. Dan lebih banyak mengurung diri. Jadi mereka akan sangat berhati-hati ngobrol sama saya gitu. Pun ketika mereka akhirnya meyakinkan saya bahwa anak-anak ini berbeda, ya caranya lumayan seru sih Mang. Pada saat itu kakek yang dipanggil ke rumah. Kakek dari keluarga yang menurunkan gitu. Karena saya tuh tinggal pada saat itu di rumah nenek dari pihak lain gitu, dari pihak ayah. Dan kakek pada saat itu datang, kamu bisa panggil teman-teman kamu? Bisa. Kita punya lagu yang kita suka nyanyikan bareng-bareng. Dan anak-anak itu bilang, nyanyikanlah Risa. Kalau kamu menyanyikan lagu itu, kami akan datang. Pada saat itu saya nyanyi, abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Dan pada saat itu mereka mulai terdengar, tapi yang kedengaran sama saya, tutup mata kamu Risa, tutup mata kamu Risa, tutup mata kamu Risa. Dan anak kecil, apalagi seusia saya pada saat itu disuruh tutup mata, yang pasti buka mata dong. Dan pada saat itu
kakek saya bilang, lihat sebenarnya apa mereka. Di situ saya baru lihat untuk pertama kalinya dengan suara yang memohon untuk tutup mata saya, tapi keadaannya yang satu ada yang terpisah kepala, ada yang udah banyak darah di mana-mana dan kulit yang sudah mengeriput dengan tulang-tulang yang keluar gitu. Wow, itu masa yang buat saya sih menyedihkan karena harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata sahabat-sahabat saya berbeda. Dan pada saat itu saya mulai dipindahkan dari rumah itu agar tidak berteman lagi dengan mereka. Tapi alih-alih saya nggak berteman sama mereka, yang dipikir orang-orang ya udah Risa nggak akan diganggu hantu lagi. Ternyata yang lainnya bermunculan gitu. Kuntilanak mulai datang, ada sosok bernama Asih, ada Ivana, ada bermacam-macam itu mulai bermunculan. Ya itu sampai stres sendiri sih saya. Sampai diam-diam udah beranjak remaja itu saya mulai nyari orang pintar yang bisa bantu saya menghilangkan kemampuan ini, Bang. Udah nggak betah gitu ya? Capek banget rasanya gitu. Ini mau pura-pura tuli, pura-pura buta dari mereka, tapi rasa-rasanya kok makin tajam gitu penglihatan saya. Saya udah ngikutin beberapa saran orang pintar tanpa sepengetahuan keluarga saya gitu. Minum inilah, mandi inilah gitu dan lain-lain karena benar-benar capek, dan ketika saya menolak keberadaan mereka itu mereka akan memaksa yang jadinya saya kesurupan. Saya adalah anak yang sering banget kesurupan di sekolah dan rasanya itu sangat memalukan buat saya. Nangis terus gitu, sedih, lagi tidur diganggu, aktivitas juga bahkan ke mall aja saya didatengin gitu, itu benar-benar tersiksa. Sampai akhirnya ada satu titik saya ngerasa capek, saya ceritain semuanya sama kakek gitu. Saya udah coba ke orang pintar, gini cerita, malah diketawain dan dimarahin gitu sama kakek saya. Kenapa nggak cerita saja sama bapak? Kita sharing bareng buat sesuatu yang bisa menyaring gitu. Kita lihat yang bagus-bagusnya aja. Dari situ saya mulai belajar zikir, ibadah, diberikan doa-doa oleh kakek gitu. Yang akhirnya sampai ke titik di mana bisa menyaring, Mang. Mana yang seharusnya saya lihat dan yang tidak perlu saya lihat. Kebetulan saya tuh suka banget bermusik. Keluarga saya itu juga musisi walaupun tradisi. Ayah saya suka bikin lagu, nulis lagu juga, main gitar. Jadi di tahun 2010 saya memberanikan diri untuk membuat karya. Pada akhirnya saya membuat project bikin lagu waktu itu. Lagunya tentu saja tentang pengalaman hidup yang kebetulan, Mang. Pengalaman saya kan berhubungan dengan hantu. Jadi pada saat itu yang ada di pikiran saya adalah menulis lagu untuk Peter, Hans, Henrik, Jansen, dan William gitu. Saya ingin berusaha lepas dari mereka dengan membuat satu karya yang mengingatkan saya kepada mereka. Saya mulai nulis lagu itu, saya menyanyikan, ternyata orang isinya apa gitu. Karena di liriknya kan ada tentang sad-eyed boy in his silly pen. Sometimes he's there, sometimes he hide. Pokoknya itu orang-orang jadi mulai tahu sebenarnya yang kamu ceritain apa sih? Tentang anak kecil yang kadang kelihatan, kadang enggak, terus warnanya abu-abu. Di situ tuh orang mulai bertanya, siapa sih mereka? Who the hell is Peter, katanya gitu. Dan waktu itu zaman-zamannya Twitter, Mang. Di situ saya mulai bercerita tentang lagu itu, Story of Peter. Peter adalah bla 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 seperti yang saya ceritain tadi gitu. Dan orang mulai penasaran, minta diceritain lagi kisah-kisah lainnya. Sampai entah kenapa dari karya yang berupa lagu ini jadi cuitan di Twitter. Saya bikin ghost tweet pada saat itu, cerita tentang sahabat-sahabat kecil saya yang notabene adalah hantu. Dan akhirnya ini sampai ke penerbit, Mang. Tulisan-tulisan saya yang hanya 140 karakter itu ternyata dibaca sama penerbit. Dan mereka meyakinkan saya
lu tuh bisa menulis. Karena tulisan-tulisan lu tuh menyenangkan untuk dibaca dan semua orang penasaran dengan kisah-kisah yang aneh ini gitu. Usia berapa itu teh? Kayaknya tahun 2012 itu usia berapa ya saya? Belum nikah, 20-an. Iya, ya belum. Dan pada saat itu ya udah memberanikan diri untuk menceritakannya dalam bentuk tulisan gitu. Lahirlah Danur pada saat itu. Dari Danur orang semakin penasaran, bahkan akhirnya Danur juga yang membawa saya ke acara-acara televisi untuk diwawancarai. Dari situ juga akhirnya saya didaulat untuk mendampingi Mas Tukul Arwana untuk acara Mister Tukul Jalan-Jalan. Itu juga kali pertamanya saya datang ke lokasi penelusuran. Dan itu pada saat itu aduh saya stresnya minta ampun Bang. Karena saya belum pernah berpikir bahwa hal yang selama ini saya pikir kutukan bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk diri saya gitu. Kayak rasanya aneh aja. Sampai ya akhirnya dukungan dari keluarga khususnya kakek bilang, ayo hadapi aja, mungkin ini adalah anugerah, bukan kutukan seperti yang kamu pikirkan selama ini. Dan pengalaman pertama saya penelusuran itu aduh amburadul Bang. Apa yang Karena dilihat teh? untuk pertama kalinya, jika biasanya saya berlari meninggalkan mereka, pura-pura buta, pura-pura tuli dari mereka, ini saya datang menantang dan kayak mengeluarkan mereka dari mana-mana kan. Saya ingat waktu itu pengalaman pertama saya penelusuran itu di Jambi. Waktu itu saya mendatangi satu sekolah yang konon katanya kesurupan massal. Di tempat itu orang kalau udah maghrib kata sudah takut. Kita datang pada saat itu malam hari dan pada saat syuting itu untuk pertama kalinya saya lihat meja kursi di dalam kelas itu berterbangan. Dan itu langsung wow, ternyata begini ya. Tapi ternyata setelah menjalani penelusuran demi penelusuran kok rasa-rasanya saya suka gitu. Akhirnya saya kayak punya wawasan baru gitu Mang. Biasanya saya hanya berkutat dengan hantu-hantu di rumah atau yang di sekolah atau di mana. Ini saya bisa datang ke tempat lain yang ternyata oh sama ya gitu. Sama ternyata dimanapun saya berada saya akan bertemu dengan mereka. Dan saya sedang belajar untuk bagaimana cara menghadapi mereka gitu. Jadi waktu dengan Tukul kan kemana, Jambi ya? Iya. Peter ini ikut nggak? Oke, jadi di beberapa tempat, khususnya tempat-tempat yang identik dengan budaya daerah, terus kepahlawanan, mereka ditolak. Mungkin masih ada unsur-unsur Belanda pribumi gitu. Jadi beberapa tempat tuh mereka tidak bisa masuk, tidak bisa datang gitu. Jadi ngelihat ada hantu-hantu anak-anak Belanda, keluar kamu, bawa siapa kamu gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Pada saat syuting Jurnarisa pun kita nggak bisa sembarangan bawa anak-anak ini datang gitu. Itu dibawa, diundang atau datang sendiri teh? Biasanya ikut dengan saya, karena mereka memang biasa ikut dengan saya pada saat itu gitu. Dan saya juga selalu minta bantuan mereka gitu. Tolong jaga saya. Kadang-kadang saya seperti itu. Saya takut. Tapi ya ini namanya anak-anak. Ternyata mereka juga takut sama hantu. Mereka juga takut dengan Takut, ya. Mereka takut sama kuntilanak. Mereka takut melihat pocong. Mereka takut dengan sosok-sosok yang menyeramkan gitu. Jadinya ya lucu sih, Bang. Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi. Dan ya itu. Makanya dalam karya-karya saya mencoba untuk kayak memutarbalikan pikiran orang-orang yang hantu itu menyeramkan, hantu itu bisa menyakiti manusia. Dalam kasus saya, mereka adalah anak-anak kecil yang merasa masih menjadi manusia gitu. mereka kalau tampil di depan teteh muncul begitu. Wujudnya sempurna. Bagus. Dibagusin Wujudnya atau bagus, diminta ya. oleh teteh? Tapi beda, pernah suatu kali mereka sangat marah kepada saya. Dan itu mereka kalau marah, kalau merasa kecewa, mereka akan memperlihatkan wujud aslinya yang tentu saja tidak menyenangkan untuk dilihat.
dia nggak pernah mengajak ke hal-hal buruk ya teh? Wow, itu salah satu yang bikin anak-anak ini marah banget sama saya. Jadi di antara mereka yang paling tua itu Peter, umurnya 13 tahun. Saya ingat pada saat itu di umur 12, hubungan kami kayak semakin sering bermain. Saya rela bolos dari sekolah demi main dengan mereka gitu. Mereka bilang, Risa, umur paling tua di antara kami adalah 13. Peter 13 tahun. Kamu tidak bisa lebih tua dari kami kalau kamu masih ingin bersama kami. Itu yang saya ingat. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Karena menjadi orang tua itu tidak menyenangkan. Kami sering sekali melihat orang dewasa menangis, menua, mati, menyedihkan. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami dan kita bermain selama-lamanya? Jadi pada saat itu saya sebagai anak yang polos mengiyahkan keinginan mereka gitu. Dan saya bingung pada saat itu, lalu bagaimana caranya saya bisa ikut dengan kalian? Kita akan kasih tahu beberapa cara dari apa yang pernah kita lihat selama ini, katanya gitu. Jadi mereka kan udah melihat banyak fase kehidupan manusia gitu ya selama berpuluh tahun, dan mereka memberikan cara-cara supaya saya mati pada saat itu sampai 3 kali percobaan. Saya nggak perlu sebutin di sini percobaannya seperti apa, tapi di kali ketiga dan ternyata tidak berhasil juga, di situ saya sadar sepertinya belum saatnya saya mati ini untuk saat ini. Itu pada umur 13 tahun. Di umur 13 percobaan ketiga saya masih diselamatkan, dan di situ saya mulai sadar belum saatnya ini. Mungkin ada sesuatu yang melindungi saya agar tidak ikut dengan mereka gitu. Dan pada saat itu mereka sangat marah terhadap saya, dan disitulah saya melihat wujud asli mereka yang benar-benar terlihat udah menakutkan. Itu sempat hilang beberapa saat kan. Nah disitulah yang masa-masa paling menggila dalam hidup saya. Kok dengarnya merinding ya? Jadi kalau lagi gini teh, kalau teteh panggil gitu mau datang? Kadang-kadang mau. Dipanggil atau datang sendiri? Sekarang tuh saya udah meminta batasan sih. Semenjak saya punya anak, itu saya udah minta sama kakek, sama Angga, tolong jangan dekatkan mereka dengan saya gitu. Karena ternyata saya gak mau anak saya bermain-main dengan mereka gitu. Iya. Saya takut sesuatu hal buruk terjadi kepada anak-anak saya gitu. Karena biar bagaimanapun berteman dengan sesuatu yang berbeda dari kita bukan hal yang patut ditiru gitu, karena ada konsekuensinya. Ada tanda-tanda mau turun ke keturunan teteh, ke anak-anak? Sebenarnya anak saya tuh waktu itu pernah, dia anak pertama, waktu itu dia terlihat ngantuk tapi masih tetap kekeh main. Waktu itu kayaknya umurnya masih 2 tahun, dan saya tanya kenapa gak tidur-tidur. Terus dia bilang, aku masih main mah. Sama siapa? Dia bilang Hendrik. Padahal saya gak pernah sekalipun cerita atau sebutin nama anak-anak ini ke anak saya. Itu udah, wah saya panik banget waktu itu. Karena mungkin ya pernah terjadi yang hampir 3 kali itu kan. Jadi saya gak mau itu terjadi sama anak. Di proyek musik saya itu saya akhirnya menuliskan cerita-cerita tentang sosok yang pernah saya kenal gitu. Pertama kan Peter CS, lalu ada satu sosok yang sebenarnya saya tidak kenal, tapi saya mendengarkan kisah tentang beliau ini udah kayak turun-temurun Dan ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan. Dia adalah juru kawih Sunda bernama Sri, yang semasa hidupnya tuh orang tuh nggak tahu dia seperti apa gitu.
dia hanya terlihat sebagai seorang juru kawi yang cantik, yang bersinar, semua orang sangat kagum kepadanya. Sampai suatu hari beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan hamil. Dan sebenarnya itu belum terjadi keanehan apa-apa sampai tiba-tiba saya dengar cerita bahwa ada seorang pengemis yang mendatangi rumah salah satu sahabatnya Sri ini, dan dia mengaku bahwa saya adalah Sri. Jadi beliau merasuk ke dalam tubuh seorang pengemis, dan di situ dia menceritakan bagaimana sebenarnya hidupnya. Dia bilang sebenarnya anak saya tuh masih hidup, tapi sang suami meminta agar sudahlah dikuburkan bersama-sama saja. Jadi kayak ditunggu beberapa saat sampai anak dalam kandungannya tuh ikut berpulang gitu. Dan pada saat itu dia bilang, anak saya laki-laki, tolong kuburkan peralatan bayi di dalam kuburannya. Dan itu jadi cerita yang dari semasa kecil itu saya merasa takut gitu kalau dengar cerita itu, karena memang kejadiannya terjadi pada lingkungan saya, deket banget gitu. Dan akhirnya cerita itu menginspirasi saya untuk menulis sebuah lagu berjudul Bilur. Bilur itu kan artinya lebam gitu. Dan itu saya isyaratkan lebam di hati. Pada saat itu saya memang memasukkan unsur Sunda di dalam lagu itu. Saya tulis liriknya sampai tiba-tiba beliau datang. Dan boleh saya memasukkan lirik ini ke dalam lagu itu gitu. Teng teingan tuntung lengkah gening bet peri. Itu langsung Ada lagunya teh. ada. Kalau ditayang copyright nggak nih? Copyright. Enggak sih, kayaknya enggak ya. Cut. Suaranya terganggu. Enggak aman. Mic-nya kenapa? Coba tes. Bukan itunya, itunya bener. Sinyalnya jelek. XT. Mau ganti aja? Baterainya bagus kan? Yuk, udah. Nggak ada. Oke, udah. Kalau ditayang copyright nggak lagunya ya? Nggak tahu ya, tapi udah nggak ada ini sih, sudah lama sekali saya udah nggak berkecimpung di dunia musik, mungkin sudah tidak ada yang memiliki lagu itu. Jadi udah nggak ada pemiliknya ya? Semoga ya, nggak tahu, udah ntar harus dicek dulu, Mang. Ada yang ngaku nanti. Oke, itu lagu Bilurnya. Tahun 2016 Teteh pernah berinteraksi dengan sosok bernama Sukma kan ya Teh? Iya. Seorang penari yang menggunakan susuk. Gimana ceritanya itu Teh? Waduh, itu kacau sih, Mang. Ini salah satu kisah yang nggak bisa saya lupa sampai sekarang. Jadi awalnya tuh sepele banget, Mang. Dulu tuh saya mengawali ASN itu, ya PNS itu di Kota Karawang, di mana saya tuh pulang pergi ke kantor itu dari Bandung ke Karawang, nyetir sendiri gitu. Dan pada saat itu saya ingat banget pulang kerja, saya menuju Bandung, saya nyetir sendiri. Tiba-tiba ada sesuatu yang melempar mobil saya sampai saya ngerasa kaget dan saya ngerem. Itu saya nggak akan ceritain di kilometer berapa, tapi saya pada saat itu udah keadaan capek, kesal. Saya marah banget pada saat itu. Karena itu hampir terjadi kecelakaan. Saya tahu ini yang lempar tuh kayaknya bukan manusia gitu. Kayaknya sesuatu gitu. Saya udah feeling kayak gitu. Akhirnya saya turun, saya bilang, "Kak dia mana mun wani? Mana? Tong hayang nyelakakeun batur gitu." Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi sosok itu mendatangi saya, dan pada saat itu kelihatan aja dari pohon perempuan tanpa busana dengan perawakan yang
Saya nggak bisa lupa sampai sekarang dengan ya maaf payudara yang menjuntai gitu. Wah, lihat itu saya kaget juga. Tadinya marah jadi jiper gitu. Takut saya langsung masuk mobil, saya pergi. Saya pikir itu akan hanya jadi cerita aja gitu, cerita yang selewat aja. Pada kenyataannya dia mengikuti saya, Mang. Dan awalnya itu saya mulai didatangi beliau dalam mimpi. Wajah yang sama tapi bentuk tubuh yang berbeda. Pada saat itu saya lihat dalam mimpi saya dia memakai busana yang lengkap, memakai baju penari dengan sanggul, nari-nari di tengah banyak orang gitu. Dan lari-lari ke tengah hutan, hilang gitu. Terus saya mimpi dia lagi gendong anak, nangis gitu. Anaknya terlihat dalam keadaan tidak bernyawa, hilang lagi. Ini saya bertanya-tanya, ini siapa ya? Karena kan saya nggak ngeh, Mang, sebenarnya sama apa yang saya lihat pada saat itu di jalan tol dengan apa yang masuk ke dalam mimpi saya gitu. Apa ini? Sampai akhirnya di hari keberapa saya mimpi lagi. Saya mimpi sosoknya itu kayak dilempar ke jurang oleh beberapa orang laki-laki. Begitu saya bangun, dia sudah duduk di bawah kaki saya di tempat tidur gitu. Wah, di situ saya udah ya salah satu cara saya untuk menghilangkan mereka dari sekitar saya adalah dengan cara menulis atau mengajak bicara. Saya mulai bicara dengan dia mulai bercerita gitu bahwa semasa hidupnya dia itu adalah seorang penari ronggeng. Dia dikenal oleh banyak orang, disukai, tapi semakin lama dia merasa semakin tua, padahal dia harus menafkahi anaknya. Satu-satunya anak laki-laki, dia adalah seorang ibu tunggal, tapi keadaannya semakin tua. Terus dia bilang, ya saya harus membuat saya tetap menafkahi orang lain gitu, dan keluarganya dan anaknya. Jadi dia kayak cari jalan pintas dengan cara mendatangi orang pintar, melakukan perjanjian dengan entah apa itu. Pada saat itu dia bilang awalnya hanya ayam, lalu kerbau. Dia tidak pernah tahu bahwa ternyata untuk selanjutnya adalah manusia dan anaknya yang menjadi tumbal. Pada saat itu dia semakin berjaya, tapi dia merasa hatinya kosong. Dia udah gak mau lagi menumbalkan apapun karena udah gak punya anak, gak ada yang bisa dia nafkahi lagi, dia kasihi. Sampai akhirnya semua orang kayak ketahu gitu bahwa dia tuh melakukan pesugihan atau apa itu, dan dia mulai dikucilkan, maaf boleh ngomong nggak sih? Iya, dan sampai akhirnya dibuang ke jurang. Dan pada saat itu dia pikir mati akan menyelesaikan segalanya. Tapi karena dia udah melakukan perjanjian dengan sesuatu yang sebelumnya gak pernah dia lihat, tiba-tiba dia berubah jadi sosok yang waktu itu melakukan perjanjian dengannya. Kalau saya bilang itu sosoknya menyerupai Wewe Gombel sih, Mang. Penampakannya seperti itu, tapi dengan sesuatu yang terlihat lebih menakutkan menurut saya. Di sininya bernanah, lalu ada sisik di tubuhnya. Setiap bicara dengan saya dia garuk-garuk, terus ngomongnya kayak ngelantur, udah gerakan-gerakan tangannya, kepalanya, aduh kayak kepanggil nih. Dan sebentar. Oke, dan pada saat itu saya mulai menuliskan kisahnya
saya berbicara terus dengannya, dan percaya nggak percaya Mang, pada saat melakukan pembicaraan itu, penulisan buku itu, karena akhirnya saya tulis ceritanya dalam buku Berjuluk Sandekala, saya mengalami semua yang dia alami. Bangun tidur, kepala saya ngeluarin nanah. Di bagian-bagian tubuh saya tumbuh bisul banyak banget. Wah, saya udah kemana-mana, medis, sampai akhirnya semuanya tuh berakhir setelah saya berakhir menceritakan kisahnya dalam buku gitu. Nggak tahu kenapa, itu salah satu cara saya untuk menghilangkan sosok-sosok mereka di dalam lingkaran kehidupan saya, itu dengan menuliskan cerita mereka. Setelah saya beres bercerita, itu semuanya hilang. Tapi ada Angga nggak? Bentar ya sobat ya. Teresa sedang merasakan sesuatu nih, ada interaksi kayaknya. Kebetulan di sini ada Kang Angga. Kang Angga diundang nih. Halo. Naon atuh ngomongkeun kuring deui. Hayong kenalan dan Nyai Mangga tepang. Alip. Nah, jangan ngomongkeun tapi teu merena naon. Aya budak keningan. Hayang nangkep sakali menang. Sini aku lakukan. Kita dulunya sepunya. Nah. Nggak usah. Aman deh. Aman. Nggak mau diceritain katanya ya. Ya, kayak layaknya cerita Wewe Gombel sih Mang. Iya. Tadi yang datang itu siapa teh? Iya, Sukma. Sukma ini yang Iya, diceritakan. jadi apalagi di sini ada anak kecil. Oh, senangnya dengan anak kecil. Jadi yang dia ingat, jadi memori yang dia ingat itu gitu adalah anaknya. Dimana setiap ya itu benar-benar mirip mitos-mitos yang saya dengar gitu dari zaman kecil dulu. Selepas maghrib itu adalah masa-masa yang kayak kemasannya dia untuk mencari anak-anak yang merasa tidak diperhatikan orang tuanya gitu menurut dia. Ya itu yang mungkin awalnya ya dari momen kehilangan anak sampai akhirnya suka sekali dengan anak kecil. Saya kayak udah melepaskan gitu Mang, kisah-kisah tentang dia gitu. Tapi ya malam ini kita ceritain lagi, rasanya ke recall gitu, dia kepanggil lagi. Dalam keadaan di sini ada anak kecil gitu, terus aduh maafkan. Ya. Maafkan. Nah sobat, itu salah satu interaksi yang sering terjadi pada Teresa seperti itu ya, spontan ya, Iya. tiba-tiba datang. Iya, makanya Bisa saya ditolak gitu teh. bisa sebenarnya sih, tapi kadang-kadang ketika saya mungkin lebih menerima karena ada Angga gitu, lebih berani mungkin. Jadi ayo sok kalau mau bicara aja. Tapi beda halnya kalau saya sendiri, wah saya akan kewalahan sih Mang. Lebih panjang. Urusannya ya. panjang Urusannya. Itu capek banget, makanya banyak banget kan orang yang setelah nonton film-film saya, rasanya pengen jadi kayak Teresa deh. Iya. Punya temen banyak, bisa main walaupun sendirian.
Itu tidak semudah itu kawan. Karena saya melewatinya tuh berat banget. Capek teh ya kalau seperti Capek itu. capek banget. Dan itu saya lalui dari tahun ke tahun gitu. Mang sampai ke titik ini tuh butuh perjuangan yang panjang gitu. Dengan bantuan saudara-saudara saya, kakek saya gitu, yang alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Jadinya saya punya kemauan untuk yaudah yuk kemampuan ini kita bikin karya yuk gitu. Iya. Kalau kamu bisa mengusir mereka dengan cara mendengarkan mereka, ayo sok gitu. Dan itu terbukti. Saya menulis Ivana, Asih, Samantha, Sandekala, bahkan beliau, itu adalah salah satu cara saya untuk mengusir mereka gitu. Mungkin orang melakukan pengusiran dengan cara ya dilawan gitu dengan ilmu dan lain-lain. Cara saya mengusir mereka adalah dengan mendengarkan mereka. Dimana ada salah satu di antara mereka yang bilang pada saya, berbicara dengan manusia itu adalah sesuatu yang sangat kami rindukan. Dan itu tidak pernah terjadi sejak sekian lama. Jadi ketika saya bisa mendengarkan mereka, mengajak bicara, itu rasanya membuat mereka merasa hidup walau sebentar katanya. Jadi senang sekali gitu ya mereka itu. Iya. Kalau bisa Dan- ngobrol itu. Dan beberapa orang yang membaca tulisan-tulisan saya, di antara mereka tuh banyak banget Mang yang mendoakan sosok-sosok itu, karena yang saya ceritakan bukan bagaimana mereka menghantui manusia, tapi bagaimana mereka saat hidup. Saya kayak dibawa flashback ke kehidupan mereka. Saya tuliskan kehidupan mereka di masa lalu, alasannya kenapa menjadi seperti ini, dan itu yang bikin orang kayak, oh ya kasihan ya, kita doain yuk gitu, yang ternyata sangat mengurangi beban mereka. Itu cara saya untuk membantu mereka. Jadi sosok Sukma ini melakukan susuk ya, Iya. memakai susuk. Pernah nggak mereka pesan ke yang sedang hidup, jangan begitu, jangan lakukan susuk atau gimana? Ada nggak pesan-pesan Itu seperti pesan ke saya sih, Mang. itu? Iya, ke Teteh. Kalau kamu tidak mau seperti Teteh, karena dia menyebut dirinya Teteh, jangan seperti ini. Puas saja dengan apa yang kamu miliki sekarang. Cukup itu. Karena kita tidak pernah tahu kita melakukan perjanjian dengan siapa. Teteh juga nggak tahu karena belum pernah lihat sosoknya seperti apa. Dan pada saat itu terjadi, ternyata Teteh menjadi seperti sosok yang Teteh belum pernah lihat selanjutnya. Ya seperti ini, dia bilang. Ngeri Mang. Ngeri. Itu di dunia apa, kerajaan mereka atau gimana Teh? Kalau yang saya lihat dia sendirian sih. Saya pada saat itu lihat sendirian, saya tidak pernah diajak masuk ke dalam sana, karena yang dia tunjukkan adalah masa-masa keemasan dia semasa hidup. Dan apa yang menjadikan dia menjadi seperti sekarang. Nah ini Teh, ini yang seru. Jadi setelah melalui semua itu, akhirnya Teteh punya ide bikin YouTube. Gimana sebenarnya awalnya gimana? Waktu itu YouTube kan belum gila banget gitu ya, belum rame. Dan Teteh buat penelusuran YouTube ya. jurnalis saya. Belum ada tuh yang buka Oke. tuh. Gimana Teh? Jadi di tahun 2016 itu film Danur lahir, Mang. Dan pada saat itu banyak sekali pertanyaan orang-orang tentang Peter lagi. Jadi dulu angkatan 2010 tuh orang nanya lagunya kan. Sekarang anak-anak yang nonton film Danur nanyain juga gitu, Peter itu siapa? Jadi beda angkatan yang bertanya kepada saya. Sebelumnya saya penelusuran dengan Mas Tukul kan, tapi pada saat itu tayangan-tayangan penelusuran itu udah nggak ada Mang di televisi, karena nggak boleh kan tayang di televisi. Dan untuk menjawab segala pertanyaan orang-orang tentang Peter CS, tentang pengalaman saya di film Danur, saya mikir saya harus ngapain ya gitu. Dan pada saat itu seorang teman tuh bilang, ya udah Sa, bikin aja YouTube. Terus bener-bener saya tuh nggak tahu YouTube seperti apa. Saya tanya dulu,
ini tuh gratis atau gimana? Gratis kok katanya gitu. Oh terus ada aturannya nggak? Nggak ada aturan. Jadi saya bisa melakukan apapun di situ. Iya bisa melakukan apapun. Ya udah pada saat itu saya benar-benar sendirian. Akhirnya saya bikin namanya Jurnarisa, karena Jurnarisa sendiri saya tuh udah bertahun-tahun kalau saya posting sesuatu saya suka pakai hashtag Jurnarisa, bahkan sebelum YouTube-nya lahir. Jadi pada saat bikin YouTube ya udah deh saya pakai hashtag Jurnarisa itu di tahun 2017. Ternyata responnya rame banget. Waktu itu saya masih sendirian. Di situ saya hanya bikin video menceritakan pengalaman saya. Lalu saya iseng-iseng ke tempat seram. Saya cerita di sini ada apa, di sini ada apa gitu, dengan versi saya yang masih manusiawi gitu. Di Jurnarisa tuh saya ingin menunjukkan bahwa seorang yang bisa melihat dan berinteraksi dengan hantu juga ternyata penakut gitu. Saya penakut banget sampai sekarang. Dan akhirnya lahirlah Jurnarisa. Waktu itu Angga tuh masih jadi backupan gitu di belakang saya. Jadi saya minta ke Angga, nanti kalau ada apa-apa dengan saya tolong bantuin ya dari belakang layar gitu. Terus adik-adik saya yang lain ada Indi, Niko, Kakang, semuanya itu Riri. Itu semuanya tuh sebenarnya adalah orang-orang yang suka nonton kalau saya syuting. Jadi mereka nonton gitu di belakang. Lama-lama kasihan juga nih orang-orang pada nongkrong doang. Daripada nongkrong mending kerja deh bareng. Jadi saya ajakin satu-satu ke Jurnarisa dan terbentuklah Jurnarisa yang sekarang gitu. Yang memang isinya adalah menceritakan pengalaman-pengalaman kami, apa yang kami lihat di lokasi gitu, dan kebiasaan keluarga kami. Lewat Jurnarisa saya mengalami banyak sekali kisah-kisah yang baru lagi Mang gitu. Apalagi sekarang kan dihadapinya bersama keluarga. Tapi ada satu momen yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Waktu itu saya hamil umur 4 bulan. Kakek saya udah bilang, udah deh kalau lagi hamil nggak usah ikut syuting. Tapi saya kekeh pada saat itu, nggak apa-apa lah. Saya cuman opening sama closing aja, saya nggak usah mediasi dan lain-lain. Jadi kemanapun anak-anak ikut syuting, saya ada ikut. Tapi saya cuman, halo selamat datang di Jurnarisa, terus closing gitu. Saya nungguin mereka syuting di mobil gitu. Pada saat itu saya udah, kok nggak enak perasaan. Ini ada satu tempatnya juga viral banget. Itu tempat yang pada saat itu lagi rame, katanya seorang pengemudi online nurunin penumpangnya di tempat itu, yang sebenarnya penumpangnya 4 tapi ternyata 5 orang gitu. Tes. Iya kan ayah, yang viral itu kan? Oke. Iya. Menurunkan penumpang. 3, Oke. 2, 1. Waktu itu penelusurannya di tempat yang lumayan viral Mang. Itu tempat seorang pengemudi online. Waktu itu menjemput 4 orang penumpang tapi dia lihatnya 5 orang. Dan saya tepat di situ di titik penjemputan itu gitu. Dan anak-anak lagi syuting, saya di situ. Saya diam di mobil sendirian, saya lihat ke atas pohon, kok ada sesuatu yang bergerak-gerak di situ. Saya lihat lagi, ternyata saya bertatapan dengan sosok kuntil anak di situ yang lagi ada di atas pohon. Dia lihat melotot sambil senyum. Saya juga, saya waktu itu udah panik banget. Saya coba keluar, saya panggil anak-anak, ayo saya mau pulang sekarang gitu. Saya lihat sesuatu. Jadi waktu itu suami saya juga kan ikut di Jurnarisa gitu. Dia langsung, ayo kita pulang. Kenapa? Udah nanti aja ceritanya. Itu serem banget gitu buat saya, tapi ya udahlah gitu. Udah pulang ke rumah ngerasa tenang, saya tidur. Tiba-tiba malam-malam tuh saya ngerasa perut saya berat banget, rep-repan gitu Mang. Begitu saya kebangun, tapi saya kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau rep-repan gitu. Saya lihat perempuan yang tadi saya lihat di dalam mobil, yang dia ada di atas pohon itu lagi dudukin perut saya sambil bilang,
Iya keur urang, iya keur urang, iya keur urang, nunjuk-nunjuk perut saya. Wah itu sih momen yang paling menakutkan buat saya di Jurnarisa. Dan dari situ saya mulai, ya udah, kakek saya cuma bilang, nah kan, nurut sama orang tua. Kalau lagi hamil udah nggak usah itu dulu. Emang selalu gitu teh, kalau orang lagi hamil godaannya banyak gitu. Banyak. Menurut mereka baunya lebih amis. Terus ada sebagian juga yang merasa, saya dulu ada di posisi kamu, saya ingin ngerasain lagi. Ada hal-hal yang seperti itu, dan saya merasa pada saat hamil itu saya lebih sensitif sih, lebih peka. Teh, kan teteh ini bisa lihat ya begitu-begitu ya. Kalau misalnya ke pasar teh, katanya kan kalau di pasar tuh banyak orang pakai penglaris. Teteh sendiri melihatnya seperti apa teh? Warung-warung itu atau kios-kios itu teh? Jurnarisa tuh sering banget kita penelusuran di pasar, Mang. Dan salah satu tempat yang memang banyak banget penunggunya yang bermacam-macam, memang lokasinya di pasar biasanya. Ya kita mengerti sih, mungkin setiap orang punya pegangan gitu ya, untuk melariskan usahanya, untuk bikin banyak pelanggan gitu. Tapi yang sangat disesalkan adalah kita kan datang nggak, kadang ke pasar-pasar yang sudah tidak aktif lagi gitu. Dan yang sangat disayangkan adalah itu, ketika kita datang ke pasar-pasar yang sudah tidak aktif, mereka meninggalkan sosok-sosok itu di situ begitu saja, tanpa diberi makan lagi, tanpa disuguhi apa lagi, atau yang pemiliknya entah sudah kemana, yang akhirnya jadi meresahkan. Dan kita kerepotan sih kalau udah masuk pasar terbengkalai itu, Mang. Jadi semakin mengiyahkan bahwa oh iya ya, mungkin dulu di sini ya mereka semua pakai penglaris gitu, itu yang kita rasain. Mereka ini rata-rata ya teh ya, di pasar dongengnya begitu semua ya, pada pakai begitu. Memangnya kalau nggak pakai nggak laku gitu teh? Ya ini sih tergantung orangnya ya, Mang ya. Cuman kan pedagang di pasar juga kan datang dari berbagai background gitu, mungkin kepercayaannya seperti apa kita nggak tahu. Cuman ya banyak, mungkin tidak semuanya ya, hanya beberapa. Tapi kadang-kadang yang dibawanya yang tidak baik gitu, Mang. Itu kerasa sama kita. Tapi yang jelas begitu ya, memang ada itu. Dia di beberapa, nggak hanya di pasar sih, di beberapa tempat makan bahkan gitu. Saya sering banget kayak ngerasain, menurut orang ini enak banget gitu, tapi begitu makan di lidah saya kok rasanya hambar, nggak enak. Mungkin itu yang membedakan saya dengan orang-orang lain gitu. Saya bisa tahu, oh ini pakai, oh ini enggak gitu. Saya juga pernah melihat ada, ya mungkin yang kalau di orang-orang lihat di film gitu, ada sesuatu yang kayak meludahi panci dan segala macam, itu saya pernah lihat juga. Cuman ya memang ketika teman-teman saya bilang, kita makan di sini yuk, enak banget. Terus saya pas kesana, kok biasa aja ya. Tapi saya nggak pernah mengutarakan itu gitu sama teman-teman saya. Ya saya bilang enak-enak aja. Tapi saya ngerasainnya hambar, itu saya udah langsung tek. Oh ini ada penglarisnya nih gitu. Lihat sosoknya teh? Sering lihat. Umumnya apa teh? Ada satu momen di mana saya mendatangi sebuah tempat makan. Saya nggak akan sebutin di mana tempat makannya. Tapi saya waktu itu kebelet pengen ke toilet. Ternyata saya masuk toilet yang salah gitu. Itu toilet untuk karyawan mungkin. Dan saya nggak tahu kalau di situ ada tempat penyimpanan bahan makanannya. Begitu saya buka pintu, itu saya lihat ada sesuatu yang jongkok di atas bahan makanan dan menyeringai aja, langsung lihat saya gitu. Itu saya kabur dan saya membatalkan diri untuk makan di tempat itu. Jadi bete ya teh? Bete. Oke teh, kalau teteh ini bisa melihat yang seperti itu, makhluk-makhluk. Kalau membaca karakter orang bisa teh? Oh enggak, saya nggak bisa kayak gitu. Karena setelah saya dan keluarga saya saling bicara gitu ya dengan sepupu-sepupu saya yang lain, ternyata ya kemampuan kita tidak semuanya sama gitu. Saya mungkin lebih
hanya berinteraksi. Nanti ada saudara saya yang lain yang bisa melihat masa lalu mereka langsung. Ada yang bisa melihat aura. Jadi kemampuannya memang berbeda-beda. Beda-beda ya? Iya. Dengan Kang Angga juga berbeda ya? Iya. Beda genre ya? Agak beda. Jadi Angga itu spesialis ngobrol dengan sepuh biasanya beliau. Dan membersihkan adik-adiknya yang sembarangan gitu kalau mediasi kan. Teh, pesan untuk mereka yang masih bingung dengan keindigoannya, anak-anak baru lah begitu ya, bagaimana cara menyikapinya, kan banyak yang bertanya ya Teh. Lalu supaya nggak takut tuh gimana Teh kalau ngeliat begituan? Sebenarnya kalau anak-anak indigo yang beneran indigo Mang, dia akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Justru yang saya agak kesal itu adalah orang-orang yang merasa dirinya indigo gitu dan bilang-bilang sama orang lain gitu, yang bercerita dengan bangganya dan lain-lain. Karena kalau kalian mengalami benar-benar yang seperti orang bilang katanya indigo lah apalah, kalian tidak akan merasa sebangga itu. Karena untuk melaluinya tuh berat banget. Tapi untuk yang teman-teman yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan mereka tapi masih kebingungan untuk menghadapinya, saran saya sih satu sih, mencari teman. Teman itu salah satu yang bisa membuat kita tetap sadar gitu Mang. Saya menyadari dulu saya terlalu banyak sendirian. Saya tidak bercerita tentang apapun ini pada siapa-siapa, yang pada akhirnya membuat saya semakin tertekan, semakin nyaman dengan keberadaan mereka, semakin senang bermain dengan mereka gitu. Tapi ketika akhirnya saya mempunyai teman untuk bicara, teman untuk bercerita, akhirnya saya mulai memijakkan kaki saya di tanah lagi gitu, dan saya ngerasa oh ya ini dunia saya. Kalau untuk mengatasi ketakutan, muncul sosok yang mengerikan, gimana Teh supaya nggak takut? Oke. Saya sering bilang ya sama orang-orang yang bertanya gimana sih Teh supaya tidak takut gitu. Sebenarnya mereka adalah sosok yang bisa merubah-rubah bentuk mereka sesuai dengan ketakutan kita. Entah kenapa mereka tuh kayak bisa baca, ketika saya melihat pohon pisang, saya membayangkan pocong, maka pocong lah akan ada di situ gitu. Saran saya ya jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang seram dimanapun gitu. Karena walaupun di situ ternyata tidak ada apa-apa, ketika kita membayangkan kuntilanak maka akan terpanggil gitu yang benerannya. Jadi untuk mengatasi ketakutannya dengan memikirkan hal-hal baik Mang. Kalau saya kadang-kadang mikirin artis Korea gitu, biar ya siapa tahu kan mereka bisa berubah. Munculnya gitu ganteng ya. gitu ya? Iya benar. Jadi Bisa sesuatu, gitu ya? Iya, jadi memang harus mensuges pikiran kita supaya oke, di sini nggak ada apa-apa, saya aman. Di sini nggak ada apa-apa, saya aman, ya sugesti sih. Oke. Dan Teresa bersama timnya masih akan terus melakukan penelusurannya. Sejauh ini kami masih bersemangat. Bersemangatnya. Iya. Kami Nanti masih ajak-ajak dong tim Malam Mencekam. Bener ya, boleh. Boleh dong. Boleh, di Cirebon kita. Pas berarti ya. Oke, Ditunggu ya pasti. tawaran mainnya. Oke sobat, itu ngobrol-obrol kita dengan Teh Risa. Luar biasa ya pengalamannya. Pemusik juga, penulis, main film, main YouTube. Wah segala wae ieu mah. Hatur nuhun Teh Risa, sehat selalu. Sami-sami Mang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil, Teh Risa sudah terbiasa dengan hal yang tak semua orang pahami. Bagi orang lain, hal itu sangatlah menakutkan. Namun kini, bagi Teh Risa, hal itu sudah menjadi biasa. Mereka bukan gangguan. Mereka adalah teman. Hingga seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mengerti, bukan untuk menghindari. Dan dari sana, Teh Risa menemukan caranya sendiri untuk berdamai. Karena kadang, menerima adalah cara yang paling tenang untuk hidup berdampingan dengan hal yang tak bisa kita jelaskan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan.
kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.